Banyak pengusaha tidak bisa menjual barangnya karena tidak mengerti dengan jelas apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pasar. Ada 3 hal dasar yang perlu diperhatikan dalam marketing. Yang pertama, segmenting, kedua, targeting, yang ketiga, positioning. Saya akan bahas mulai dari positioning dulu. Positioning itu intinya adalah menempatkan diri kita sebagai sosok yang paling pas untuk kebutuhan dan keinginan pelanggan. Tentunya positioning yang efektif itu dilakukan ke pasar yang spesifik juga. Karena kalau kita berusaha menyenangkan semua orang, akhirnya kita nggak menyenangkan siapa-siapa kan. Jadi untuk melakukan positioning yang baik, kita harus bisa memilah pasar. Coba bagi pasar dalam beberapa golongan. Ini bentuk yang paling sederhana dari segmenting. Selanjutnya kita pilih mana golongan pasar yang kita bidik. Pemilihan golongan pasar ini kita sebut sebagai targeting. Setelah kita ketemu target pasar kita, baru kita formulasikan positioning kita. Simpelnya, setelah kita tahu siapa target kita, kita berusaha membuat dia merasa bahwa kitalah orang yang terbaik buat dia. Misalnya, kalau kita bisnis resto, gampangnya coba kita asumsikan 2 variabel yang penting saat menentukan pilihan makan apa dan di mana. Pertama, harga, kedua, kualitas. Nah, di sini kita bagi lagi. Ada yang mencari harga yang murah, ada juga yang tidak keberatan dengan harga yang mahal. Untuk kualitas, ada yang nggak peduli rasa, yang memandang makanan sebagai hanya bahan bakar, bukan kenikmatan. Tapi ada juga yang hanya mau makanan yang berkualitas, alias enak. Dari sini kita temukan 4 golongan. Biar mudah kita pilih aja 4 nama di sini. Bayu, Alia, Reddy, dan Raffi. Bayu, gak enak gak apa-apa, asal murah. Alia, karena suka kemewahan. Gak enak gak apa-apa, asal mewah. Reddy mau keduanya, mau mewah dan mau enak. Untuk Raffi, dia mau enak sih, tapi murah. Selanjutnya, pilih salah satu pasar yang paling sesuai dengan kondisimu, keterampilanmu, dan produk yang kamu miliki. Ini targeting. Ambil saja contoh di sini, kita pilih si Raffi. Nah, sekarang kita coba anggap kita sebagai penjual, diwakili oleh Ismail. Ismail, koki handal, menang penghargaan, pemilik resto. Lalu pasarnya diwakili oleh si Raffi. Nah, untuk jadi relevan pada si Raffi, Ismail harus membuat produk yang enak, indah, dan murah. Jadi semuanya harus ada. Indah karena kalau Raffi motret atau ambil video masakan Ismail tentunya perlu terlihat enak. Jadi produk desain Ismail harus meliputi resep makanan yang pas, presentasi yang baik, dan kedua hal itu harus disajikan dengan harga yang sangat murah. Masalahnya, banyak banget orang yang menawarkan solusi dan produk makanan kepada Raffi. Jadi bagaimana caranya agar Raffi memilih Ismail? Positioning adalah usaha Ismail untuk jadi berbeda dan spesial dibanding dengan yang lain, agar Raffi memilih Ismail dan percaya dengan teguh kalau Ismail adalah orang yang terbaik yang bisa menyelesaikan masalahnya. Ingat nggak kata enak, indah, murah? Itu positioning Ismail. Yang harus diperhatikan dalam positioning adalah keunikan yang kamu miliki dibanding orang lain. Keunikan ini harus sesuatu yang menyebabkan kamu lebih baik daripada orang lain dalam memberikan hal-hal yang dicari oleh pasarmu. Untuk itu, kamu perlu tahu semua keterampilan dan semua sumber daya yang kamu miliki dan juga barang-barang yang bisa kamu ciptakan dengannya. Kamu juga perlu tahu sedalam-dalamnya apa yang dihadapi pasar dan akhirnya mencari produk dan solusi yang paling tepat untuk pasar itu. Tentunya produk dan solusi ini sebaiknya sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang kamu miliki. Banyak pengusaha tidak bisa menjual barangnya karena tidak mengerti dengan jelas apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pasar. Rinci dengan detail hal-hal yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pasar. Fokus mencari permasalahan yang dihadapi oleh pasar dan hal-hal yang bisa membuat mereka hidup lebih happy. Jangan terburu-buru mengasumsikan bahwa hanya ada satu solusi untuk masalah pasar. Solusi yang lain itu adalah sainganmu. Jadi positioningmu harus benar-benar tajam dan meyakinkan pasar bahwa produk dan solusimu lah yang terbaik untuk menjawab keinginan dan kebutuhan pasar. Sekarang coba buat segmenting, targeting, dan positioning untuk usahamu. Next, kita akan membicarakan tentang branding dan terakhir product design. Jangan lewatkan.